Nabi mengatakan, man arada an yubsata lahu fi rizkihi, barang siapa ingin diluaskan rizkinya, wa an yunsha'a lahu fi asarihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin, orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Kunjungi, datangi, berikan hadiah dan berbakti kepada orang tua sampai bakti kita ini benar-benar diakui langsung oleh orang tua kita. Adapun anak-anak yang mengklaim, oh saya sudah berbakti, tidak perlu, nggak butuh itu. Ya, kita sabar berbakti kepada orang tua sampai orang tua kita dari lubuk hati yang paling dalam mengakui bahwasanya kita memang anak-anak yang berbakti. Niscaya pintu rizki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi teori ini mudah, Pak, prakteknya sulit. Maka saya tidak akan menjadikan diri saya sebagai contoh. Na'udzubillah min dzalik. Kita simak bagaimana bakti para ulama salaf terhadap kedua orang tua mereka. Ada hadis palsu dari Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu hadis tidak sahih. Tapi ada hadis lain yang sahih. Nabi mengatakan, ilzam rijlaha fasamal jannah. Setialah engkau pada kaki ibumu, di sana ada surga. Setialah engkau pada kaki ibumu, di sana ada surga. Muhammad Ibnul Munkadir, salah seorang ulama salaf dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, bata akhi yusalli, saudaraku semalam suntuk melakukan sholat tahajud, sholat malam. Wabittu ana aghmizu qadamai ummi, sedangkan aku semalam suntuk memijiti kaki ibuku, dan aku tidak ingin tukar posisi dengan saudara saya. Kata para ulama, maksudnya menurut beliau memijiti kaki ibu itu lebih utama daripada sholat malam. Begitu. Sampai ada riwayat Muhammad Ibnul Munkadir itu meletakkan pipinya di tanah dan menyuruh ibunya untuk menginjakkan kaki di pipi yang lainnya, sampai seperti itu. Ya, kita jangankan memijiti kaki ibu kita, membersihkan kukunya, mencuci kaki ibu kita yang kotor, menyiapkan sendalnya, atau ngelus-elus kakinya saat sedang sakit. Ada di antara kita itu gengsi mencium pipi ibunya sendiri. Iya. Bagaimana kita akan meraih ridha Allah sedangkan orang tua kita tidak kita muliakan? Saya tahu sebagian kita itu ada yang gengsi kalau pengen mencium pipi ibunya, tapi yakinlah gengsi itu asalnya dari hawa nafsu dan dari setan. Lawanlah, muliakan orang tua kita, wabil khusus ibu kita itu. Dan jangan bakhil saat memberi kepada orang tua kita. Usamah bin Zaid pernah melubangi pohon kurma untuk diambil jantungnya di era kekhalifahan Utsman ibn Affan. Lalu dia dibully teman-temannya. Apa yang ente lakukan? Harga kurma sekarang mencapai 2000 dirham loh. Kalau ente lubangi pohon kurma diambil jantungnya, mati, nggak bisa panen, nggak bisa jadi saudagar. Karena kurma itu taruhlah 1 kilo di zaman sekarang aja ya, 1 kilo 100.000. Padahal satu tandan konon katanya bisa 60 kilo. Satu tandan itu, satu pohon itu ada puluhan tandan. Maka orang Arab yang punya pohon kurma, pohonnya itu ratusan, fix itu orang kaya raya itu. Apa kata Usamah bin Zaid? Tidak ada urusan. Ibuku menginginkan jantung pohon kurma, maka saya lubangi pohon kurma saya. Tidak ada urusan dengan harga kurma yang naik. Selama saya masih bisa melakukan permintaan ibuku, akan saya lakukan. Nggak ada urusan dengan rugi, nggak ada urusan duitnya habis, nggak ada urusan capek. Itu teladan mulia dari sahabat Usamah bin Zaid yang jauh dari orang tuanya. Jangan pelit, jangan bakhil.
Ya, kalau pulang kampung main nggak sama ibunya? Enggak. Pulang kampung 1 minggu, 5 hari kumpul sama temennya, haha hihi wk wk. Ibunya nunggu di rumah, kangen sama anaknya, tidak dipedulikan sama dia. Padahal Hisham bin Hasan pernah bertanya kepada Al Hasan Al Basri, inni ata'allamul Quran, saya sedang mempelajari Al-Quran, baca kitab suci, membaca tafsirnya. Wa inna ummi, dan ibuku tantadhiruni bil asya, sedang menunggu aku mengajak makan malam. Apa kata Hasan Al-Basri? Ta'asyal asya'a ma'a ummika, kamu makan malam bersama ibumu, taqiru bihi ainuha, membuat beliau senang dan bahagia. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min hajjatin tahujjuha tatawu'a, daripada pahala haji yang sunnah. Haji yang sunnah itu haji yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Kalau haji yang pertama haji wajib. Makan malam, wiskul, Pak, wisata kuliner dengan ibu kita, pahalanya lebih besar daripada haji yang sunnah. Dan Nabi mengabarkan akan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan usia kita. Jadi yang belum pernah makan malam, jajan di luar bersama ibunya, kalau sama anak istrinya saya nggak ngurus, udah terlalu sering ya, maka luangkan waktu, mumpung ibu kita, ayah kita masih ada, ajak makan keluar. Itu anak istri minggir dulu, tolong, saya sudah ratusan kali jajan sama kalian, istriku tercinta, kamu di rumah dulu, urus anak-anak kita. Ini adalah ummi time, waktu untuk ibuku saja. Ibu pengen makan apa, kita keluar, ya naik motor bareng, naik mobil bareng, sama ibu antum. Mbak-mbak juga begitu, sama ibunya. Ya, kumpulkan duit untuk membahagiakan kedua orang tua, maka itu akan menjadi penyebab rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dilindungi dari su'ul khatimah. Tapi kalau kita nggak peduli sama orang tua, karena orang tua bodoh, nggak sekolah, tidak pesantren, tidak berpendidikan tinggi, orang tua kita miskin, kolot pikirannya, ngeyel, yang kita ingat-ingat adalah kekurangan orang tua kita, maka tunggulah, kedurhakaan itu tidak akan menghasilkan kecuali kedurhakaan yang jauh lebih mengerikan para jamaah. Dan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri yang punya suami sedang berbakti kepada orang tuanya, jangan cemburu. Jangan cemburu. Justru sampean harus bangga. Suami Anda berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya yang sudah tua, Anda harus dukung dan bangga. Kenapa? Karena berarti Anda dan suami Anda sedang mencetak anak-anak yang berbakti kelak di masa depan. Tapi kalau Anda cemburu, akan tiba waktunya nanti Anda dicemburui genti oleh anak menantunya kelak. Akan tiba waktunya Anda akan didurhakai oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik.